Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, semoga yang hadir di majelis yang baik ini Allah berikan perlindungan dan kesehatan semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di majelis yang baik ini diberikan usia yang panjang lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita katakan semuanya, Nastaghfirullahalazim, Nastaghfirullahalazim, Nastaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman, akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi, wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke tema besar kita, yaitu ketemukan cintanya. Tema ini memang sengaja saya pilih berseri karena kajian kita rutin. Karena dorongan terbesar yang membuat kita bisa melakukan ketaatan itu adalah cinta. Cinta itu energi yang paling besar. Saya dulu di awal sudah saya contohkan, tahu olahraga itu sehat tidak membuat orang olahraga, tapi kalau cinta olahraga pasti rajin olahraga. Cinta itu yang membuat seorang ibu mengandung 9 bulan, melahirkan anak, bangun tengah malam. Cinta. Jadi yang membuat ibadah kita ini tidak banyak, kekurangan cinta sebenarnya, bukan kekurangan pengetahuan. Nah, karena itulah tema ini kita angkat, karena manusia itu akan patuh kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Manusia itu budak bagi kebaikan. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, hati kita telah direbutnya. Dan tidak ada yang lebih mencintai kita, berbuat baik kepada kita melebihi Allah. Makanya kita akan sampaikan bagaimana cinta Allah kepada kita melalui tema kutemukan cintanya. Mari kita masuk ke pembahasan. Qadarul mu'min 'indallah. Betapa tingginya, mahalnya seorang mukmin di sisi Allah. Agar kita tahu betapa mahalnya, betapa mulianya seorang mukmin di sisi Allah. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya yang bernama manusia. Ada ayat yang begitu luar biasanya membuktikan betapa ciptaan Allah yang bernama manusia ini begitu luar biasanya nilainya di sisi Allah. Ini sebelum berbicara tentang dia sebagai seorang mukmin, sebagai manusia. Silakan baca surat Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Surat 5, bukan Al-Maidah ayat berapa itu dulu? 51. Ini Al-Maidah ayat 32. Ini dahsyat jamaah. Mohon ayat ini benar-benar diresapi agar kita, begitu luar biasanya kita ini di depan Allah ya. Cinta banget Allah sama makhluk yang bernama manusia. Ini baru manusia, belum manusia secara spesial beriman. Secara umum Allah berfirman, min ajli zalik, min ajli zalika katabna annahu man qatala nafsan bighairi nafsin
au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Artinya jamaah sekalian perhatikan. Kenapa Bunda? Sudah dapat semua kuenya ya? Mudah-mudahan yang bagi-bagi kue, yang berinfak kue ya, mendapatkan pahala ganti yang lebih banyak, yang lebih berkah, amin. Lanjut ya. Ayatnya sudah tadi ayat berapa? Ayat 32 surat Al-Maidah. Ayat ini dahsyat. Coba bunyinya begini. Siapa yang membunuh satu manusia, satu, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Berarti betapa bernilainya manusia itu. Sampai satu jiwa, satu manusia itu nilainya setara dengan seluruh manusia. Seolah-olah ingin mengatakan jangan bunuh satu manusia, jangan tembak tuh satu manusia. Kok dari tembak bahasanya? Karena menembak satu manusia sama dengan menembak seluruh manusia. Luar biasa ya Allah sayangnya. Kalau kamu merusak masjid, meskipun itu rumah Allah, masih bisa kita bangun masjid yang lebih bagus, betul gak? Setuju kan? Bahkan Ka'bah pun kalau dihancurkan bisa dibangun lagi nggak? Dan sejarah pernah mengatakan ya namanya bangunan fisik Ka'bah itu pernah mengalami renovasi. Tapi ada bangunan Allah, kalau dihancurkan tidak ada yang bisa membangunnya lagi kecuali Allah. Bangunan itu adalah manusia. Berasa nggak ayat ini? Nah lanjutan dari ayat ini adalah waman ahyaha. Wah ini luar biasa. Siapa yang menjaga kehidupan satu manusia tuh kita jaga kehidupannya. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Seolah-olah dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Dahsyat jamaah sekalian. Jadi nggak ada yang boleh meremehkan manusia itu. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Bayangkan. Menjaga kehidupan satu orang, menjaga kehidupan. Dan ini bukan hadis, Quran langsung yang bicara tadi. Allah langsung yang mengatakan itu. Makanya jamaah sekalian, kalau kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, contohnya kita punya perusahaan mempekerjakan satu orang, wah itu luar biasa itu. Ya, itu berarti memberikan kehidupan kepada satu orang, seolah-olah memberikan kehidupan ke seluruh manusia. Kenapa? Karena ada mata rantai, betul nggak? Kalau orang ada gaji, dia makan siang beli di warteg, warteg jadi hidup. Rumah makan Padang jadi hidup. Tukang jahit juga jadi hidup. Kenapa? Mata rantai. Nah siapa yang membunuh? Seolah-olah membunuh seluruh manusia. Ini manusia secara umum. Lalu bagaimana nilai manusia yang beriman? Pasti lebih mahal di sisi Allah. Lebih tinggi nilainya. Makanya membunuh satu mukmin itu berat sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya membayangkan kalau kita saja marah, gimana Allah nggak marah? Jadi orang-orang yang pernah membunuh orang Islam di salah satu pom bensin itu, lihatlah betapa gelisah hidupnya di hari-hari ini. Doa-doa ibu yang melahirkannya, doa-doa kakak, ayah yang anaknya dibunuh akan terus-menerus dipanjatkan. Makanya katanya sekarang ini mubahala on progress. Wah itu katanya mubahala on progress. Sedang berjalan sebenarnya. Dalam hadis, sebentar, hadis sahih disebutkan seperti ini. Kalau membunuh satu manusia, beriman atau tidak beriman, seolah-olah membunuh seluruh manusia. Bagaimana dengan nilai seorang yang beriman? Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hadis sahih.
Hancurnya alam semesta. Hancur alam semesta, berarti kiamat ya. Hancur langit, hancur bumi. Lebih remeh bagi Allah, itu masih ringan dibanding dengan terbunuhnya satu jiwa orang yang beriman. Jadi hancurnya alam semesta ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu jiwa orang beriman. Jadi betapa bernilainya manusia itu, apalagi yang beriman. Apalagi sebagai orang tua ya, kita ya. Kita sebagai orang tua melihat anak kita, bahkan dia bandelnya kayak apa tetap sayang gitu. Bener gak? Betul atau tidak? Nggak ada duit diada-adain. Nggak sayang-sayang sama duit kalau sama anak. Bener gak? Minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi. Apalagi kalau untuk urusan sekolah, nggak ada hitung-hitungannya gitu. Itu kita loh, bagaimana sang penciptanya gitu. Betapa manusia ini adalah makhluk yang paling Allah cintai. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada manusia ini. Malaikat yang gak pernah salah, gak pernah dosa, gak pernah zalim, sujud kepada Adam. Kita malah sujud kepada iblis. Allah mengusir iblis karena gak sujud sama kita. Kita malah sujud kepada iblis. Mengapa air susu kau balas dengan air tuba? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Jadi tadi poinnya apa? Betapa berharganya jasad dan nyawa manusia, secara khusus nyawa orang yang beriman. Itu poinnya. Poin yang berikutnya, agar kita menemukan cinta Allah, yakrahu subhanahu wa ta'ala musa'ata abdihi al-mu'min. Allah tidak suka menyakiti orang yang beriman. Enggak suka. Antum suka enggak nyubit anak sendiri itu? Hah? Ngomelin anak sendiri itu suka nggak? Yang sakit hati siapa sebenarnya kalau kita marahin anak? Kita yang sakit hati. Gue nyesel kenapa tadi harus marah ya. Bener nggak? Bahkan mungkin habis marah kita ke kamar nangis. Kenapa tadi saya harus menyakiti dia? Kita sebagai ayah dan ibu nggak ingin anak itu sakit, menyakiti dia, ngomel. Hanya karena kadang-kadang terpaksa saja. Dan itu pun menyesal. Lihat saya sudah mau nangis kan? Ya, begitu. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, ini dahsyat sekali hadis ini. Sebagai bukti Allah tuh nggak kepengen nyakitin, nggak suka Allah nyakitin orang yang beriman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, tapi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu esensinya, isinya Allah, tapi kata-katanya Nabi yang nyusun. Itu hadis qudsi. Kalau Quran kan lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Kalau hadis Nabi apa? Lafadznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Nah, itu bedanya. Nyambung ya? Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi biasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, nah itu berarti hadis qudsi. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu, kata Allah. Aku enggak pernah ragu-ragu melakukan sesuatu, kecuali saat aku ingin mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ini dahsyat ini, Pak. Hadis sahih. Aku enggak pernah ragu-ragu. Masa Allah ragu kan gitu? Tapi ketika aku ingin mencabut nyawa orang yang beriman, hambaku yang beriman, aku ragu. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman, seberiman-imannya, pasti dia tidak suka mati kan? Suka mati nggak, Pak? Hah? Semut aja nggak suka mati.
Waktu Nabi Sulaiman mau lewat di surat An-Naml itu, semut, ratu semut, wa qalatin namlah. Kata ratu semut apa? Teman-teman semut, masuklah ke sangkar lubang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman. Nah, ini tuh semut sampai. Nabi Adam pun itu dijanjikan. Kenapa dia tergoda? Karena dijanjikan abadi oleh iblis. Makanya khuldi itu artinya abadi. Khalidina khuldi. Khalidina khuldi artinya abadi. Adam, maukah saya tunjukkan engkau kepada pohon keabadian? Padahal Allah gak menamakan itu dengan pohon abadi. Allah bilang jangan deketi pohon ini. Gak dikasih nama pohonnya apa namanya. Iblis ngoda, di rename itu yang namanya pohon tadi. Rename, packaging, repackage. Ya, kalau dulu misalkan wanita yang pelacur namanya, apalagi dulu? Tuna susila, diganti lagi namanya kembang malam. Wah, kan gitu. Jadi biar menipu kan. Lama-lama PSK, pekerja seks. Jadi pekerja seolah-olah itu cari nafkah kan gitu. Sengaja untuk membuat itu menjadi legal. Kembali kepada keraguan-raguan tadi. Kenapa Allah ragu mencabut nyawa hamba yang beriman? Karena siapapun di antara kita, sehebat-hebatnya iman kita, pasti kita kalau bisa mah ya Allah tambah lagi kayak usia. Benar gak? Benar atau tidak nih? Hah? Kita yang udah, siapa di sini 70 tahun angkat tangan? 70 tahun ke atas. Udah pengen cepat mati atau masih kepengen diberi panjang lagi, Pak? Doain Nabi ya, panjang umur gitu kan. Karena hambaku yang beriman ini pasti gak suka mati. Dan aku juga gak suka apa yang tidak disukai oleh hambaku. Nah, ya kan? Hambaku gak suka, dia benci mati. Nah, aku pun gak suka apa yang tidak disukai oleh hambaku. Wala budda lahu minhu. Tapi kan aku telah menetapkan takdir bahwa semua makhluk harus mati. Nah, itu artinya jamaah sekalian, betapa luar biasanya Allah itu dengan kita semuanya sebagai orang beriman. Waktu Nabi Ibrahim kan pengen dicabut nyawa oleh malaikat maut, kata Ibrahim, malaikat maut, tolong sampaikan dulu pesanku kepada Allah. Aku ini kan kekasih Allah. Sampein, ada nggak sih kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Kan gitu. Kata Nabi Ibrahim, tolong sampaikan pesanku. Nabi Ibrahim menemui malaikat maut menemui Allah. Ya Allah, tadi mau cabut nyawa kekasihmu Ibrahim, tapi beliau titip pesan dulu. Apa pesannya wahai malaikat maut? Kata Ibrahim, dia kan kekasihmu Khalilullah. Apa iya ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa kata Allah? Wahai malaikat maut, turun segera, cabut nyawa kekasihku Ibrahim, sampaikan pesanku kepadanya. Ada kekasih yang tidak ingin berjumpa kekasihnya. Wow. Iya kan? Jadi mati nanti berjumpa siapa? Hah? Jadi jangan takut. Emang gak suka sih kalau bisa ya lebih lama lagi. Masih banyak ibadah kita yang masih kurang. Tapi kalau saatnya nanti sudah mendekati, ingat-ingat, kita itu bukan berjumpa kepada yang kejam, bukan. Kita itu berjumpa kepada yang menciptakan kita, yang ngasih makan kita selama ini. Dia itu. Yang mengalirkan darah kita, yang memberikan kita oksigen, ya dia itu. Masa gak mau ketemu sih? Betul gak? Ada gak yang lebih sayang dibandingkan Allah kepada kita? Gak ada kan? Ini pesan, suatu saat semua kita akan mengalami saat dan detik sakaratul maut. Ingat-ingat, Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang.
Selama ini kalau bukan dia nggak hidup kita ini. Benar nggak? Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sudah mulai terasakan kutemukan cintanya? Wah, kutemukan cinta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya adalah farhuhu subhanahu bitaubatil asin. Gembiranya Allah dengan taubatnya seorang yang bermaksiat. Dalam kitab ini dijelaskan, seandainya ada seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian meninggalkan rumah, hidup di jalanan, pokoknya dunia gelap di luar, keluar dari rumahnya. Sedurhaka-hakanya anak seperti itu, pasti orang tuanya berharap dong anaknya kembali ya. Lalu setelah sekian lama, bertahun-tahun berlalu, tiba-tiba sang anak yang durhaka tadi, yang hidup di dunia gelap, tiba-tiba kembali ke rumah dalam keadaan menyesali dan minta maaf kepada kedua orang tuanya. Apa yang kira-kira dirasakan oleh ayah ini? Hah? Ditolak nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Dan bahagianya itu bukan dengan tertawa. Bahagia yang benar-benar bahagia itu nangis. Benar nggak? Nangis bahagia. Kebahagiaan ayah ini melihat anaknya bertaubat tidak sebanding dengan kebahagiaan Allah ketika melihat ada orang-orang yang bermaksiat tiba-tiba bertaubat. Allah lebih bergembira dibandingkan ayah yang melihat anaknya tadi sadar dan taubat. Mari kita baca hadis. Hadis ini populer sekali, hadis riwayat Muslim. Wallahi, demi Allah, lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi min rajulin kana fi safarin. Saya terjemahin aja, terjemah bebas. Demi Allah, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir, Pak. Padang pasir, bayangkan nggak ada tuh petunjuk jalan itu, nggak ada pelang-pelang kanan kiri, nggak ada. Dia menaiki seekor unta yang seluruh perbekalannya itu ada di atas unta itu. Tiba-tiba untanya ngamuk. Dia terpental, terjatuh. Lalu untanya ini kemudian pergi, lari. Perjalanan masih jauh. Kalau tambah perjalanan tanpa unta, tanpa bekalan, mati di jalan. Mendingan kan nggak usah. Apa yang dia lakukan? Dia cari unta itu. Tapi dia cari unta ini, tidak bertemu juga dengan unta ini. Akhirnya dia pun menyimpulkan, berarti saya sudah selesai. Karena kalau saya terus melakukan perjalanan, saya lebih cepat mati. Kenapa? Panas, haus, lapar. Akhirnya dia menggali lubang, karena dia yakin akan mati di situ. Nanti kalau saya mati di sini, paling enggak nanti dengan udara angin, nanti saya akan ketutup oleh pasir. Dia gali, saking lelahnya pun dia tertidur di dalam lubang itu. Ketika dia terbangun, lalu dia melihat ke atas, tiba-tiba dia melihat untanya kembali lengkap dengan seluruh perbekalan yang dia bawa. Dia pun dari lubang ini loncat ke atas, lalu dia berkata, saking bahagianya, segala puji bagimu ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Emang begitu dia bilang. Berarti keceplosan deh. Saking apanya? Saking senangnya. Padahal kalimat itu kalau dikatakan sengaja kafir dia. Betul nggak? Tapi karena dia terlalu bahagia, sampai-sampai dia salah ngomong. Bayangkan, kalau udah
ekstrim banget salahnya seperti itu, bahagianya bisa dibayangin nggak? Ya Allah, segala puji bagimu, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Waduh, itu pasti orang udah terlalu girang itu. Demi Allah, Allah lebih bergembira dibandingkan dengan seorang yang melakukan perjalanan bertemu kembali untanya. Lebih bergembira dari seorang ibu yang diponis mandul oleh seorang dokter, lalu tiba-tiba dia menemui terjadi kehamilan, lebih bergembira daripada orang yang hampir mati kehausan lalu dia menemukan air. Lebih bergembira Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita tanya apa yang menyebabkan Allah itu gembira, apakah taubatnya hamba ini memberikan keuntungan bagi Allah? Ada nggak untung bagi Allah? Ada nggak keuntungan Allah kalau seorang hambanya taubat? Kalau anak kita jadi sadar, ada nggak keuntungan kita? Ada. Unta tadi ketemu lagi, ada nggak keuntungan sang musafir ini? Ada. Tapi taubatnya hamba tidak menguntungkan Allah, tapi lihat kegembiraan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena jawabannya, karena Allah menjadikan manusia itu. Jadi gini, semua ciptaan Allah ciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk Allah. Wah, ini luar biasa. Langit, bumi, hewan, tumbuhan diciptakan untuk siapa? Kenapa diciptakan semuanya untuk manusia? Agar aku ciptakan hanya untukku, kata Allah. Makanya spesial sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin manusia itu selamat di dunia ini hingga masuk surga. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 221. Ini ayat ini dahsyat. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Kenapa Allah senang ada taubatnya hamba? Karena Allah ingin memasukkan dia ke dalam surga. Maka kalau ada yang taubat, senang Allah. Kenapa? Karena memang dari awal tuh aku kepengen dia masuk surga. Allah mengajak ke surga dan ampunan. Nanti lihat lagi surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita untuk masuk surga yang disebut dengan Darus Salam. Kenapa surga itu Darus Salam? Salam itu artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekurangan, selamat dari kesedihan, selamat dari kekurangan, selamat dari keburukan. Makanya di surga nggak ada keburukan, di surga nggak ada. Nggak ada sakit di surga, nggak ada. Di surga itu nggak ada apa? Nggak ada tua. Yang tua-tua nggak masuk surga. Muda lagi Pak, maksudnya muda lagi. Surga nggak ada mati, nggak ada buang kotoran, nggak ada tidur di surga. Tidur itu tanda capek. Kalau orang tidur itu tanda mau mati. Kenapa? Karena tidur itu ciri atau saudara mati. Di surga nggak ada mati, makanya orang nggak ada tidur di surga. Ayat tadi mengatakan aku mengajak kalian untuk masuk surga, mengajak kalian kepada ampunan, mengajak kalian untuk masuk negeri as-salam. Ada yang taubat, senang gak? Senang. Nah kalau Allah senang dengan taubatnya hamba, dengan taatnya hamba, kira-kira lawan senang apa? Lawan cinta. Benci. Makanya Allah mengatakan aku tidak ridho dengan kekafiran. Surah Az-Zumar ayat 7. Wala yaqqa li ibadihi al-kufr.
Kira-kira guru di sekolah kepengen nggak anak-anak itu semuanya sukses? Kepengen nggak? Memang tujuan sekolah itu ingin membuat anak-anak jadi pintar kan? Nah kira-kira kalau ada yang pintar seneng nggak? Terus anak-anak didiknya yang bodoh nggak naik kelas seneng nggak? Kira-kira dia? Seneng nggak Pak Guru dan Guru? Nggak seneng. Allah juga begitu. Makanya ketika ada yang taubat, senangnya Allah tidak bisa kita lukiskan dan kita bandingkan dengan kesenangan makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa Allah senang dengan taubatnya hamba, siapapun itu, non muslim pun, mereka masuk Islam senang Allah. Buktinya apa? Allah senang. Orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, itu ditangguhkan hukuman oleh Allah. Karena kalau langsung masuk neraka dia kan, betul nggak? Dosa habisin langsung masuk neraka, kasihan. Tapi Allah tangguhkan. Kenapa Allah tangguhkan? Siapa tahu dia mau bertobat. Diberikan kesempatan demi kesempatan, padahal Allah Maha Kuasa untuk membinasakan orang ini. Seandainya Allah mau, Allah hancurkan setiap orang yang berdosa saat itu juga. Tapi karena dia mencintai hamba yang bertobat, dia bahagia, senang dengan hamba yang bertaubat, maka Allah tunda hukuman itu. Allah bersabar, Allah tangguhkan. Mudah-mudahan nanti dia sadar. Masalahnya Allahnya sabar, kita yang ngelihat nggak sabar. Ya orang kapan sih gitu, gemes banget saya ngelihat dia kan gitu. Untung Tuhan itu bukan dari jenis manusia. Untung Tuhan itu bukan dari jenis manusia. Betul atau tidak? Hancur kayaknya dunia ini kalau Tuhan itu manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang masuk neraka kecuali karena dia menolak untuk masuk surga. Wah, ini luar biasa. Dulu kita pernah membaca hadis yang berbunyi, hadis Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kata Nabi, kecuali yang memang ogah. Kecuali yang memang lari seperti larinya onta dari yang memiliki onta itu lari. Jadi kita ini memang disetting masuk surga sebenarnya. Settingannya masuk surga. Jadi hanya orang-orang yang tidak mau masuk surga, ya, yang membuat dia masuk neraka. Silakan buktikan di surat Yasin. Di surat Yasin surat 36 ayat 30 tentang penduduk sebuah negeri yang mendustakan Rasul. Mereka diazab oleh Allah setelah dikasih tangguh beberapa masa, tapi enggak tobat-tobat juga. Udah panjang waktunya, baru kemudian mereka dibinasakan. Setelah dibinasakan itu, apa komentar Al-Quran terkait dengan mereka itu? Ini pasti apa surat Yasin? Ya hasratan. Ayo lanjutin. Kita kalau dari awal apal tuh Yasin. Kalau di tengah-tengah, ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah meruginya hamba itu. Hamba siapa tadi? Yang tadi dibinasakan. Padahal sudah dikasih tangguh,
Dikirim Rasul beberapa kali, utusan dikirim, masih juga. Akhirnya dibinasakan, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Alangkah menyesalnya hamba itu. Kata Allah, ma ya'tihim mir rasulin, tidaklah datang Rasul kepada mereka, Rasul demi Rasul, utusan demi utusan datang, illa kanu bihi yastahziun, tapi mereka memang mengolok-olok para Rasul ini. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis ini dahsyat sekali. Nggak ada yang masuk neraka kecuali memang ogah, gitu aja kan? Anak kita juga begitu. Ya, nah, ayo kamu sekolah yang rajin. Kamu mau sekolah di mana? Kalau kita mampu, mau sekolah di mana? Oh, di situ, di situ. Ayo. Kamu mau kursus, nak? Mau kursus apa coba sekarang? Bahasa Inggris, bahasa Arab? Kamu kurang apa pelajaran yang kurang bagus? Di pelajaran apa? Kurang ini. Ayo tak kursusin. Tak anterin. Anaknya nggak mau. Dan akhirnya gagal di sekolahnya. Maka apa yang ingin kita katakan? Yang membuat dia gagal, aku tidak menginginkan kau gagal, nak. Tetapi berapa kali ayah menawarkan sesuatu untukmu, engkau senantiasa menolak solusi dari ayah dan dari ibu. Itu contoh kecilnya. Maka semua umatku masuk surga kecuali yang ogah. Cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah habis ya. Kita akan lanjutkan, kutemukan cintanya pada seri-seri berikutnya. Ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.